Malam Ibu. Malam. Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Fania. Saya yang bertugas pada malam hari ini. Kemudian di sini saya yang akan membantu persalinan Ibu ya. Ya. Nah, lama waktu kerjanya itu tidak tahu nanti berapa lama. Kemudian apakah ada pertanyaan Ibu? Tidak ada. Apakah Ibu bersedia? Bersedia ya Ibu. Nah, sebelumnya saya sudah menutup pintu dan terlebih dahulu ya Ibu untuk menjaga privasi Ibu. Ibu, apakah ada rasa ingin menelan Ibu? Iya Ibu, ini udah kencang-kencang Ibu. Baik Ibu, tolong kakinya ditekuk Ibu ya. Ya. Baik Ibu, sembari menunggu saya menyiapkan alat, jika perineumnya sudah menonjol ya, kemudian teknusnya juga sudah, kemudian pulkanya sudah membuka ya Ibu. Ya. Kemudian nanti jika ada rasa ingin ada kontraksi, Ibu tarik napas panjang ya Ibu, kemudian buang dari mulut ya Ibu. Nanti jika ada kontraksi, Ibu jangan dulu menelan ya Ibu, sembari saya menyiapkan alat terlebih dahulu Ibu. Saya buka strip ya Ibu. Kemudian saya tutup kembali. Kemudian saya ambil oksitosin, saya patahkan oksitosin ya Ibu. Kemudian saya memakai celemek. Kemudian saya mencuci tangan. Setelah itu saya memakai sarung tangan. Tadi sudah memakai sarung tangan. Kemudian saya ambil oksitosin. Kemudian satu mili, kemudian saya ambil setengah kocer. Saya tutup kembali. Ini dong tangan kiri yang saya ambil kapas 5. Apa tadi? Saya sudah memakai sarung tangan yang kiri ya. Kemudian di sini sudah ada bercak darah, tidak ada pendarahan per vagina, kemudian tidak ada mekonium. Selanjutnya saya akan melakukan pulpahigen ya Ibu, dari labia mayora kanan, kemudian dari labia mayora kiri, kemudian dari labia minora kanan, selanjutnya dari labia minora kiri, kemudian dari klitoris ke anus ya Ibu. Ya. Selanjutnya saya akan di sini tidak ada luka perineum, kemudian tidak ada varises ya Ibu. Selanjutnya saya akan memasukkan jari telunjuk saya, jari tengah saya diikuti dengan jari telunjuk saya. Kemudian saya akan meraba. Di sini tidak ada jaring parut, kemudian tidak ada penipisan serviks. Kemudian di sini pembukaannya
Ibu di sini selaput ketubannya di sini selaput ketubannya belum pecah ya Ibu. Kemudian di sini tidak ada penambungan tali pusat ya Ibu. Selanjutnya di sini penurunan bagian terbawah janin kepala sudah penurunan bawah janinnya itu belakang kepala ya Ibu. Kemudian saya akan melakukan selaput ketubannya belum pecah ya Ibu. Selanjutnya saya akan mengambil kocer ya Ibu. Kemudian jika ada kontraksi, saya berhenti untuk melakukan goresan ya Ibu. Selanjutnya jika tidak ada kontraksi, kontraksinya menurun, saya akan menggariskan kocer ya Ibu untuk memecahkan air ketuban. Selanjutnya saya akan melepaskan kocer ini. Ibu tarik napas ya Ibu. Baik Ibu. Selanjutnya saya akan di sini air ketubannya sudah pecah, sudah mengalir di tangan saya. Kemudian saya akan melakukan mengeluarkan jari saya ya Ibu. Ibu tarik napas Ibu. Baik Ibu, ini di selaput tangan Ibu, di sini sarung tangan saya terdapat lendir darah. Jadi pembukaannya sudah lengkap ya Ibu. Selanjutnya saya akan mencuci sarung tangan saya di dalam air klorin 0,5 dan di air DTT. Oke. Pemeriksaan DJJ ya Ibu. Maaf Ibu. Baik Ibu, untuk DJJ-nya itu normal ya Ibu, 125 kali per menit. Selanjutnya pembukaannya sudah lengkap, jadi Bapak nanti membantu mendampingi Ibu ya untuk melakukan persalinan. Kemudian Ibu nanti jika ada kontraksi, Ibu tarik napas pendek ya. Kemudian dagu Ibu ditekuk di dada ya. Selanjutnya tangan Ibu disimpan di kaki. Kemudian mata Ibu dipejemin ya Ibu ya. Ibu tidak dipejemin ya Ibu ya. Kemudian nanti jika ada kontraksi tarik nafas pendek ya Ibu. Baik Ibu, apakah ada ingin meneran Ibu? Iya Ibu, ini udah ada kontraksi Ibu. Ayo Ibu, cepat Ibu, terus Ibu. Ayo Ibu, cepat Ibu. Pintar Ibu, pintar. Pintar Ibu. Baik Ibu, sudah ada kontraksi ya Ibu. Pintar Ibu, pintar. Iya udah Bu. Baik Ibu, Pak, ini kan tidak ada kontraksi lagi. Sembari tidak ada kontraksi, Bapak boleh memberikan Ibu minuman atau makanannya ya Ibu ya. Baik Ibu, DJJ-nya 130 kali per menit ya. Kemudian apakah Ibu posisinya sudah nyaman? Baik Ibu, selanjutnya baik Ibu, ini sudah ada kontraksi lagi ya Ibu. Terus Ibu, ini pembukaannya sudah 5 lengkap ya, kepalanya sudah 5-6 cm ya Ibu. Selanjutnya saya akan mempersiapkan handuk ya Ibu. Beneran Ibu, ayo Ibu, silakan Ibu. Terus Ibu. Baik Ibu, ini tidak ada tidak ada penimbunan tali pusat ya Ibu. Kemudian saya akan menunggu putar paksi luar ya Ibu ya. Baik Ibu. Ini posisi tangan saya bipariental ya Ibu ya. Ini bayinya terus ototnya aktif ya Ibu. Kemudian berwarna merah. Kemudian ini bayinya menangis ya Ibu. Selanjutnya saya akan membersihkan bayinya
Melihat apakah ada janin kedua ya Ibu. Baik, ini tidak ada janin kedua ya. Selanjutnya saya akan melakukan suntikan oksitosin ya Ibu. Mohon maaf Ibu. Tali pusatnya ya Ibu. Belum kamu. Baik Ibu, ini selanjutnya Ibu IMD ya. Ibu perhatiin juga nafasnya ya, dan perhatiin juga apakah dia sudah menemukan puting susu ya Ibu. Lakukan dan membantu Ibu untuk melakukan pengeluaran plasenta ya Ibu. Jika ada rasa kontraksi atau ingin meneran, Ibu tarik napas ya Ibu, tarik napas, kemudian saya akan mengeluarkan dengan cara tangan saya dorsokranial ya Ibu. Iya. Baik Ibu. Terus Ibu mendekatkan klem 5-10 cm ya Ibu. Angkatkan Kak. Tanda plasenta sudah keluar, yaitu semburan darah, kemudian tali pusat memanjang ya Ibu. Saya akan memilin tali pusatnya ya Ibu. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan apakah ada robekan pada vagina Ibu ya. Iya. Mohon maaf Ibu. Iya. Baik Ibu, di sini robekannya 1. Baik Ibu, ini robekannya derajat 1 ya. Selanjutnya saya akan melakukan penjahitan ya Ibu. Ini plasentanya lengkap ya, kotilodonnya juga lengkap. Kemudian bagian maternalnya juga lengkap ya Ibu ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pemeriksaan fetal ya Ibu. Ini juga lengkap Ibu, normal, tidak ada pendarahan ya Ibu. Hasilnya baik ya Ibu. Kemudian kandung kemihnya sudah kosong ya Ibu. Selanjutnya ini juga pendarahannya juga tidak ada ya Ibu. Tidak ada pendarahan pada vagina Ibu. Pendarahannya itu tidak lebih dari 500 cc ya Ibu. Mohon maaf Ibu. Bersihkan Ibu ya. Mohon maaf Ibu. Mohon maaf Ibu pokoknya. Selanjutnya saya akan melakukan pembersihan dengan sabun dan air DTT yang bersih ya Ibu. Iya. Mohon maaf Ibu pokoknya. Iya. Baik, selanjutnya saya akan membersihkan kasurnya ya Ibu. Iya. Membersihkan kasurnya ya Ibu dengan air klorin 0,5 ya Ibu.
Ibu, pembersihannya sudah selesai. Selanjutnya saya akan membantu untuk memakaikan pembalut sama celana dalam ya Ibu. Mohon maaf Ibu. Baik Ibu, sudah selesai. Selanjutnya kakinya boleh diluruskan Ibu. Kemudian saya akan lanjut untuk melakukan pemeriksaan pada bayi Ibu ya. Iya. Mohon maaf Ibu. Lihat kaki memakaikan salep mata ya Ibu pada bayi Ibu. Kemudian ini pernapasannya normal 40-60 kali per menit. Kemudian penyuntikan vitamin K ya Ibu. Saya respirasi terlebih dahulu apakah ada darah atau tidak. Tidak ada ya, saya lanjut menyuntik. Baik. Selanjutnya saya akan memeriksa fisiknya ya Ibu. Ini matanya lengkap, kemudian telinganya simetris, lengkap juga. Selanjutnya pernapasannya juga bagus 60 kali per menit. Selanjutnya jarinya lengkap, ada 5 kiri dan kanan 5. Selanjutnya kakinya juga lengkap, sebelah kiri lengkap, sebelah kanan 5 juga. Jenis kelaminnya itu juga perempuan ya Ibu, yaitu labia minornya tertutup oleh labia mayora ya Ibu. Selanjutnya saya akan menimbang bayi Ibu. Ini berat badannya 3.500 gram ya, dan tadi sudah dilakukan suntik vitamin K dan hepatitis B. Kemudian pemeriksaan fisiknya juga sudah normal semua ya Ibu. Baik Ibu, nanti jika ada yang ingin ditanyakan atau jika ada keperluan bisa hubungi saya atau seluruh keluarga untuk pergi mendatangi saya. Kemudian saya yang bertugas pada malam hari ini. Kalau begitu 2 jam yang akan datang saya akan melakukan pemeriksaannya Ibu. Kalau begitu terima kasih Ibu, semoga cepat sembuh Ibu. Permisi Ibu. Ini bayinya sudah dilakukan pemeriksaannya Ibu. Selanjutnya Ibu memberikan ASI ya. Ini tadi sudah diberikan vitamin K, kemudian imunisasi hepatitis B ya Ibu, dan tinggi badannya itu 49. Kemudian saya akan melakukan penjahitan perineum derajat 1 karena tadi terdapat robekan. Kemudian saya akan memulai baik, sebelum memulai penyuntikan sebelum memulai penjahitan saya akan melakukan penyuntikan terlebih dahulu. Di sini lidocaine-nya itu cairan lidocaine terdapat 5 cc, kemudian dicampur dengan aquadesnya juga 5 cc, jadi 1:1. Kemudian saya akan mulai menyuntikannya sebelum dijahit. Kemudian saya akan respirasi.
Kemudian suntikan yang kedua, kemudian saya tarik lagi sambil mengeluarkan. Kemudian yang terakhir di bawah kulit. Kemudian yang sebelah lagi. Kemudian saya respirasi. Kemudian yang terakhir itu di bawah kulit. Ibu, apakah terasa sakit? Baik, kalau tidak terasa sakit, tidak ya Ibu ya. Kalau tidak terasa sakit berarti cairannya sudah masuk. Dan jika ada terasa sakit, nanti akan disuntikan lidocaine dan aquades lagi ya Ibu ya, supaya mengurangi tidak ada rasa sakitnya. Kemudian setelah itu saya akan melakukan penjahitan. Kemudian kita akan melakukan penjahitan di delujur luar 1 cm di atas kulit ya. Di atas robekannya. Selanjutnya kita kuncir dari bawah, karena tadi yang pertama sudah dari atas. Kita tarik. Kemudian kita lanjut penjahitan lagi. Baik, penjahitannya delujur luarnya sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan penjahitan delujur dalam lagi. Kita masukkan jarumnya, kemudian kita tarik, kita masukkan. Kita tarik. Kemudian kita kuncir seperti tadi karena penjahitan dalamnya sudah selesai. Selanjutnya kita ke penjahitan di bawah kulit. Baik, setelah itu kita kunci seperti ini, kita ikat, kemudian kita ambil, kemudian kita tarik. Kemudian bagian bawah lagi, tadi sudah bagian atas. Kemudian kita ambil lagi, kemudian kita kunci. Baik, tadi setelah kita ikat, saya akan memasukkan tangan saya di anus. Saya akan masukkan jika jari saya masih bisa masuk di vagina, berarti jika tidak bisa masuk di vagina lagi berarti jahitannya sudah tertutup. Kemudian kita lepaskan, jahitannya sudah tertutup ya. Baik, penjahitannya sudah benar di vaginanya. Setelah itu kita bersihkan, kemudian kita beritahu ibu, bilang sama ibunya penjahitannya sudah selesai, dan melarang ibu jangan mengkonsumsi obat tradisional terlebih dahulu, dan beritahu pada ibu selalu menjaga kebersihan, jangan sampai basah vaginanya, dilap kering. Kemudian beritahu ibu konsumsi makanan yang bergizi,
agar agar lukanya cepat sembuh. Kemudian kita beritahu ibu harus selalu menjaga kebersihan. Baik, penjahitannya sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pengisian partograf. Bu, di sini kita akan mengisi kasus partograf ya, yaitu kasus 1. Namanya Nia, suami TNA, tanggal dia datang 17 bulan 4 2021. Umurnya 30 tahun, kemudian G3, P1, A1, AH-nya 1, alamatnya Gamping. Pukul 8.00, UK-nya 39. Kemudian ketuban pecah belum. Kemudian mulesnya sejak tanggal 17 bulan 4 2021. Kemudian jamnya itu jam 1. Pembukaannya itu mulai dari pembukaan 6, kemudian penurunannya itu di 2 ya. Selanjutnya itu jamnya itu mulai dari jam 10.30, kemudian sampai jam 12.30. Yang pembukaan yang terakhirnya itu yaitu pembukaan 10 ya. Sudah pembukaan lengkap. Kemudian kita arsir, kita garis, selanjutnya kita garis. Selanjutnya itu kita mendengar DJJ-nya. Nah, DJJ-nya itu untuk DJJ yang pertama itu 154 kali per menit. Kemudian DJJ kedua itu 152 kali per menit. Kemudian DJJ ketiga 150, DJJ keempat 150, DJJ kelima 144 kali per menit. Kemudian kita air ketubannya yaitu MO, kemudian sama selanjutnya kita isi kontraksinya itu. Untuk kontraksi yang pertama itu di jam 10.30 itu yang 4 kali kontraksinya. Di jam kedua itu 4 kali juga. Di jam ketiga itu 4 kali. Kemudian di jam keempat itu 5 kali.
Kemudian yang terakhir 5 kali kontraksinya. Kemudian untuk DJJ-nya DJJ-nya itu yang pertama 120 kali per menit. (120 per 80). Kemudian DJJ pertamanya itu 80. Kemudian yang kedua itu 85. Denyut nadinya 3 itu 4. Dan kelima kita arsir, kita tarik garisnya. Kemudian tekanan darah yang terakhir itu 110 per 70. 110 per 70. Kemudian suhunya itu 30 derajat Celcius. 37 derajat Celcius. (37,3). Kemudian yang kedua itu 37 derajat Celcius. Selanjutnya itu proteinnya negatif. Kemudian volumenya yang pertama 100. Kemudian yang kedua itu negatif dan volumenya juga nggak ada. Selanjutnya makan terakhir itu jam 7. Minum terakhirnya juga jam 7. Kemudian makannya itu jenisnya bubur ayam. Kemudian porsinya 1 mangkuk. Kemudian tanggal lahirnya itu 17 April 2021 pukul 12.35. Kemudian telah lahir bayi spontan. Bayi spontan menangis kuat. JK-nya jenis kelaminnya itu perempuan. Kemudian BB-nya itu 2,8 kilogram. Kemudian PB-nya itu 47. PB 47 cm. Tanggal 17 April 2021 Bidan Fania di BPM. Kemudian tidak melewati garis partograf. Kemudian episiotominya itu tidak episiotominya itu tidak. Kemudian pendamping pada saat persalinan ya suami. Kemudian pemantauan DJJ-nya setiap 144 kali per menit. Kemudian gawat janin tidak, distosia bahu ya.
Distosia bahunya tidak, kemudian menyusui dini ya, kemudian lama kala itu 5 menit, pemberian oksitosin ya, waktu 1 menit, kemudian penjempitan tali pusat 3 menit, kemudian pemberian ulang oksitosin tidak, penegangan tali pusat ya, kemudian meses fundus uteria, plasenta lahir lengkap ya, plasenta lahir tidak, laserasi tidak, kemudian atoni uteri tidak, kemudian jumlah darah yang keluar 125, kemudian baik, TD-nya 110/70, kemudian nadinya 84 kali per menit, nafasnya 20 kali per menit, kemudian BB bayinya 2800 gram, panjangnya 47 cm, jenis kelamin perempuan, baik, kemudian bayi lahir normal, mengeringkan, menghangatkan dengan sangat taktil, memastikan vitamin K, imunisasi hepatitis B, kemudian hipotermi tidak, cacat bawaan tidak, kemudian pemberian ASI iya 1 jam setelah bayi lahir, kemudian masalah lain sebutkan tidak ada. Pemantauan jam pertama jam 13, jam kedua jam 13:15, yang ketiga 13:45, keempat 14:14, 14:30, kemudian 15, kemudian 120 kali per 80, 120/80, 120/80, kemudian yang ketiga itu 110/80, 110/80, kemudian 110/80, 84 kali, 88 kali per menit, 88 kali, kemudian 88 kali, kemudian 84 kali, kemudian 84 kali, kemudian suhunya 36 derajat, kemudian 36 derajat, 1 jari di bawah pusat, 1 jari bawah pusat, 2 jari bawah pusat, 2 jari bawah pusat, kemudian 2 jari bawah pusat, kemudian 2 jari bawah pusat, kemudian baik, kontraksinya baik semua, kemudian baik, kemudian kandung kemihnya kosong, 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 kemudian kosong, 50, 150, 25, ini 15 pendarahannya, yang kedua 25, yang ketiga 35, yang keempat 50, yang kelima 100, yang keenam 150. Baik, dari hasil pemeriksaan partografnya semua dalam batas normal. Tanggal lahir B 17 April pukul 12.35, kemudian lahir bayinya spontan dan tinggi, kuat menangis dan
tinggi badannya itu 47 cm, berat badannya 2,8 kilo.